Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, sebelum kita beraktivitas hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan lewat doa dan ucapan syukur serta mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Tawarik 18 ayat 13. Begini firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam 2 Tawarik 18, Raja Ahab dari Israel dan Raja Yosafat dari Yehuda bersekutu untuk berperang melawan Aram. Raja Ahab memanggil para nabi untuk meminta nasihat. Sebagian besar dari mereka memberikan ramalan yang positif. Tetapi Yosafat merasa tidak puas dan meminta untuk mendengar dari nabi Tuhan yang sebenarnya. Nama nabi itu adalah Mika bin Yimil. Nabi ini tidak disukai Raja Ahab, sebab dia selalu memberitakan firman Tuhan yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh nabi-nabi lain. Dalam nas ini, Mika menegaskan pentingnya mengatakan apa yang dikatakan Tuhan dan tidak lebih dari itu. Dia hanya akan berbicara berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepadanya, tanpa dipengaruhi oleh opini atau tekanan dari luar. Sementara Raja Ahab dan nabi-nabi palsunya mencoba menyesuaikan kebenaran untuk memenuhi harapan mereka. Dan hal yang demikian sering terjadi dalam hidup kita. Berusaha sebisa mungkin menyesuaikan kebenaran demi kepentingan pribadi atau kepuasan orang lain. Namun hari ini kita dipanggil untuk berpegang pada kebenaran Tuhan dan tidak tergoda berbicara atau bertindak di luar firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, untuk menghadapi situasi yang demikian, kita harus berdoa, memohon kebijaksanaan dan keberanian untuk tetap setia pada kebenaran Tuhan. Firman Tuhan adalah panduan hidup yang paling dapat diandalkan untuk memberitahu arah yang benar dalam setiap keputusan yang kita ambil. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil menjadi pembawa kebenaran firman Tuhan di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, berkati kami juga agar tetap setia di jalan-Mu dan hanya mendengarkan firman Tuhan dan betul-betul menaruh harapan kami, menaruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau kuatkan mereka yang berputus asa agar tetap semakin kuat dan terhibur. Tuhan, berkati juga orang-orang yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka Tuhan karena kasih anugerah-Mu. Tuhan, berkati juga orang-orang yang berharap, orang-orang yang merindukan hal-hal yang mereka inginkan, merindukan kehidupan yang lebih baik, merindukan kedamaian dan sukacita. Kiranya Tuhan berkenan untuk doa-doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin.